Shalom kekasih Kristus, salam waktunya mengalami terobosan. Hari ini apa yang kita rasakan? Jangan pernah kita meragukan akan kasih Tuhan pada kita. Pendengar renungan melekat dalam Tuhan, saya berharap kita semua tetap yakin dan semakin percaya bahwa Tuhan telah mengerjakan dan memberikan yang terbaik untuk kita. Mari kita berdoa. Tuhan Yesus, terima kasih buat waktu dan kesempatan yang Kau berikan dalam kehidupan kami, sehingga hati dan pikiran kami dipenuhi dengan kebenaran firman-Mu. Biarlah firman ini menguasai seluruh kehidupan kami, sehingga kami menjadi orang-orang yang tetap yakin dan percaya bahwa Tuhan telah mengerjakan semuanya untuk kebaikan kehidupan kami, Tuhan. Tuhan, kami percaya kasih-Mu begitu besar, dan kuasa dari kasih itulah yang memampukan kami untuk kami dapat bertahan, bahkan kami dapat menjalani kehidupan ini dengan penuh berkecukupan, sebagaimana apa yang dijanjikan dalam kebenaran firman-Mu. Terima kasih Tuhan Yesus, ini yang menjadi kerinduan kami, supaya kami semakin bertumbuh di dalam Engkau, dan kami semakin mengasihi Engkau. Dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa, amin. Melekat dalam Tuhan bertema anugerahnya mencukupkan. Firman Tuhan terdapat dalam kitab 2 Korintus 9 ayat 8. Demikian firman-Nya. Dan Allah sanggup melimpahkan segala kasih karunia kepada kamu, supaya kamu senantiasa berkecukupan di dalam segala sesuatu dan malah berlebihan di dalam pelbagai kebajikan. Kekasih Kristus, bila kita berbicara tentang mencukupkan, memiliki pengertian yang cukup berbeda. Karena kata cukup bagi seseorang belum tentu cukup bagi orang lain. Sebab ketika berbicara cukup, ada orang yang tidak memperoleh banyak berkat, namun merasa cukup. Ada pula yang hidupnya berkelimpahan, tetapi masih terus menginginkan sesuatu yang lebih banyak lagi. Dan akhirnya mereka terjebak dengan meminta kepada Tuhan secara berlebihan. Apakah itu benar-benar yang kita perlukan, atau apa yang kita minta sebenarnya didasarkan pada keinginan dan pola pikir dunia akan kekayaan dan ketenaran yang ingin melebihi orang lain? Kita tidak tahu apa yang kita minta. Jika permintaan itu hanyalah untuk kemuliaan diri sendiri, betapa naifnya kita. Mari mintalah kepada Tuhan anugerahnya untuk dapat mencukupkan diri kita dalam segala keadaan. Kekasih Kristus, ketika kita meminta secara berlebihan, kita sedang membuka diri untuk hal-hal yang berakibat buruk dan dapat melukai diri kita sendiri. Terkadang kita meminta sesuatu hal tertentu secara berlebihan, dan ketika hal itu tidak terjadi, kita mulai mengeluh, kecewa, dan mendorong untuk menghalalkan segala cara untuk mendapatkannya. Ini bahayanya ketika kita tidak memelihara rasa syukur dan tidak melatih pengendalian diri atas sebuah keinginan. Dalam hal ini, Rasul Paulus mengingatkan kita semua dalam Filipi pasal 4 ayat 11, "Kukatakan ini bukanlah karena kekurangan, sebab aku telah belajar mencukupkan diri dalam segala keadaan." Belajar mencukupkan diri juga berarti senantiasa bersyukur dan tidak membiarkan diri dikuasai keinginan. Dalam Amsal 16 ayat 32b mengatakan, orang yang menguasai dirinya melebihi orang yang merebut kota. Kekasih Kristus, hidup yang kita jalani itu seperti suatu perjalanan yang panjang. Terkadang jalan dilalui itu datar, terkadang turun dan mendaki di jalan yang terjal, di mana dalam menempuhnya kita membutuhkan tenaga atau energi yang cukup agar kita sampai pada tujuan akhir di perjalanan. Perjalanan hidup kita sesungguhnya Tuhan telah memberikan contoh perjalanan bangsa Israel yang harus menempuh perjalanan yang begitu panjang dan melelahkan di bawah kepemimpinan Musa. Tuhan tahu persis tentang apa yang dibutuhkan bangsa pilihannya itu. Mereka butuh air dan makanan yang cukup. Karena itulah Tuhan menjamin ketersediaan kebutuhan bangsa itu dengan berkata, "Kumpulkanlah bangsa itu, maka aku akan memberikan air kepada mereka." Tercatat dalam Bilangan 21 ayat 16b. Tercukupinya kebutuhan itu oleh Tuhan membuat bangsa itu bersuka cita selama perjalanan. Ungkapan sukacita itu tertulis dalam pujian mereka.
Berbual-buallah hai sumur, mari kita bernyanyi-nyanyi, berbalas-balasan karena sumur yang digali oleh raja-raja. Tercatat dalam Bilangan 21 ayat 17. Inilah yang merupakan anugerah di mana Tuhan memberi dan mencukupkan apa yang bangsa Israel butuhkan. Tuhan menginginkan bahwa mereka merasa aman dalam pimpinan Tuhan. Hal yang harus diingat oleh kita sebagai umatnya adalah bahwa Tuhan kita penuh dengan anugerah, di mana Tuhan tidak pernah berubah untuk mencukupi kebutuhan umatnya. Tuhan menjamin bahwa setiap orang yang mencarinya tidak akan kekurangan sesuatu pun yang baik. Dalam Mazmur 34 ayat 10 mengatakan, singa-singa muda merana kelaparan, tetapi orang-orang yang mencari Tuhan tidak kekurangan sesuatu pun yang baik. Kekasih Kristus, memang benar perjalanan hidup itu tidak sama. Terkadang kita berada dalam kehidupan yang senang dan riang gembira, tetapi terkadang kita dibawa pada situasi atau keadaan hidup yang berat. Sekalipun keadaannya tidak menyenangkan, janganlah kita takut, sebab Tuhan selalu berpihak pada kita. Dalam Filipi 4 ayat 19 mengatakan, Allahku akan memenuhi keperluanmu menurut kekayaan dan kemuliaannya dalam Kristus Yesus. Kekasih, ingatlah bahwa Tuhan senantiasa memberi kita berkecukupan dalam segala sesuatu, malah berkelebihan dalam berbagai kebajikan. Tercatat dalam 2 Korintus 9 ayat 8b. Inilah yang disebut anugerahnya mencukupkan. Sikap yang selalu merasa kurang, ini akan menjadi racun menyengsarakan kehidupan kita. Walaupun kita sudah memiliki sesuatu untuk kita nikmati, namun kita justru menyusahkan diri untuk terus mencari dan mengumpulkan yang padahal sebenarnya sampai kapanpun sikap yang selalu kurang dan belum cukup itu tidak pernah dipuaskan. Ingat, anugerah Tuhan sesungguhnya telah mencukupkan diri kita dalam segala keadaan. Hendaknya kita senantiasa bersyukur dan janganlah beranjak dari iman kita pada Tuhan. Karena Tuhanlah yang selalu memelihara hidup kita. Kalau Paulus dalam hidupnya berlimpah anugerah di mana Tuhan mencukupkan kehidupannya sehingga hidupnya tidak dihantui oleh ketakutan dalam menjalani hidup. Seharusnya kita pun akan menerima yang sama, yaitu anugerah Tuhan pasti mencukupkan kita juga. Kekasih Kristus, mari kita alami terobosan hidup untuk mengalaminya. Mulailah dengan mengenal prinsip-prinsip kerajaan Allah serta menjadi warga kerajaan. Kita berdoa. Tuhan, terima kasih buat kesempatan yang indah pada hari ini, di mana Engkau mengisi hati dan pikiran kami dengan kebenaran firman-Mu, di mana kami diajak untuk mengerti tentang anugerah Tuhan yang besar, yang luar biasa, yang dahsyat. Tuhan senantiasa membawa kehidupan kami untuk tidak pernah berkekurangan, tetapi Tuhan selalu mencukupkan setiap kebutuhan hidup kami, Tuhan. Sampai hari ini kami tidak pernah hidup meminta-minta, bahkan sampai hari ini kebutuhan kami tetap tercukupi dan terpenuhi karena kasih dan anugerah-Mu, Tuhan. Kami mengucap syukur buat semuanya ini. Biarlah hati kami, pikiran kami tetap tertuju dan tertanam dalam kebenaran firman-Mu, Tuhan, di mana firman-Mu terus bertumbuh dan menghasilkan satu buah-buah yang baik dan memberikan kemuliaan bagi Engkau. Terima kasih Tuhan Yesus. Ini doa kami yang kami alaskan dalam nama Tuhan kami Yesus, kami berdoa. Amin. Kasih Kristus, mari kita akhiri dengan mengendahkan kedua tangan kita. Terimalah anugerah berkat dari Allah Bapa, kasih sayang daripada Yesus Kristus, dan persekutuan dengan Roh Kudus yang mencurahkan berkat secara rohani, berkat secara jasmani, dan berkat secara ekonomi, di mana berkat Abraham, berkat Ishak, berkat Yakub dicurahkan dan dilimpahkan dari saat sekarang sampai Maranatha tiba, dalam nama Tuhan Yesus. Amin. Sampai jumpa di renungan berikutnya. Tuhan Yesus memberkati. Jangan lupa like, share, dan subscribe.